sadhana is. Jadi topik pada malam ini dari artikel yang diberikan oleh Baba yaitu Tantra adalah sadhana dan sadhana adalah tantra. And this original article is a little bit long, so I cut it short. So if you read this original article, you will find that it's much longer. Sebenarnya artikel yang sesungguhnya, yang original, yang asli itu sangat panjang, tetapi Didi mengambil memotong jadi diberikan yang singkat saja. Yeah, so there's another article Baba has is called Tantra Sadhana. Ada satu artikel lain yang judulnya Tantra Sadhana. Yeah, this article given by Baba in 1960 May. Jadi artikel ini diberikan oleh Baba tahun 1960 bulan Mei. But today, this article we are reading, it's given by Baba in 1978, November. Sedangkan yang baca tadi itu artikel yang diberikan oleh Baba tahun 1978 bulan November. Yeah. So, first, what is sadhana? Jadi yang pertama kali yang akan diterangkan, apakah itu sadhana? And why should we do sadhana? Dan mengapa kita harus melakukan sadhana? Yeah. Anybody have some answer? Siapa di antara kita yang bisa menjawab mengapa kita harus melakukan? What is sadhana? Apa itu sadhana dan mengapa kita melakukan sadhana? Silakan, sister, brother. Okay, everybody is shy, huh? I think everybody knows what is sadhana because I think everybody at present, everybody must have been doing meditation for some time. Ya, mungkin masih malu-malu Didi menyampaikan. Didi mengira bahwa kita semua itu pasti mengerti apa itu sadhana karena kita semua sudah melakukan praktek sadhana itu setiap hari. Yeah. There's many reasons. Each and everybody works on this spiritual path, means take initiation and do sadhana. Jadi ada beberapa alasan mengapa kita melakukan sadhana. Jadi setelah diinisiasi kita itu melakukan sesuatu yang diberikan oleh acarya kita. Some came maybe because friends introduction, some maybe from the family, some other ways. Jadi itu banyak cara, mungkin dari seseorang atau mungkin dari keluarga dan sebagainya. Yeah. So what exactly what does it mean sadhana? We say sadhana, usually we say meditation. Jadi dari sini kita mempelajari apa sebenarnya sesungguhnya arti dari sadhana. Yang selama ini kita artikan sadhana itu adalah meditasi. So I check from Baba's different articles, Baba gives a little bit different definition about what is sadhana. Jadi sesuai dengan artikel yang diberikan oleh Baba, di artikel yang lain diberikan apa sebenarnya arti sadhana. Yeah, one definition Baba said is the effort to attain Paramapurusha is sadhana. Salah satu dari definisi yang diberikan oleh Baba itu ialah suatu usaha untuk mencapai Paramapurusha itu adalah sadhana. Then, in this article, Baba says that we will find the Paramapurusha if we love him
very much if we love him heartily. Jadi di sini dijelaskan bahwa ketika kita mengembangkan rasa cinta kasih yang sesungguhnya kepada Paramapurusa, maka kita bisa mencapai Paramapurusa. But here also in the same article, Baba also say, but Paramapurusa plays a game with us. Di artikel ini juga disampaikan bahwa Paramapurusa juga bermain. Jadi ada permainan yang dimainkan. Yeah, he say if Paramapurusa doesn't play with us, then we will not get the ananda, we will not get the bliss. Disampaikan juga bahwa kalau kita tidak ada permainan, maka kita tidak bisa mencapai kebahagiaan yang abadi itu, yang kekal. Yeah, I think everybody experiences. Now, sometimes you feel when we do meditation, we feel so much devotion, so much love for him. But sometimes we feel so dry, so can't catch, or sometimes mind is so disturbed, or sometimes so tired, very hard to do sadhana. Jadi mungkin semua orang pernah merasakan, pernah mengalami bahwa ketika kita melakukan sadhana atau meditasi itu, kadang-kadang kita betul-betul merasakan penuh dengan rasa bakti, rasa kasih sayang kepada Paramapurusa dengan pikiran yang sangat menyenangkan. Tapi kadang-kadang juga kita merasa sesuatu yang sukar sekali berkonsentrasi. Kita merasa kadang-kadang bosan, merasa tidak enak. Pokoknya berlawanan dengan apa yang pernah kita rasakan. Jadi sangat sukar untuk berkonsentrasi. One of my own personal experiences, I think before I had share with you. Didi akan menyampaikan salah satu pengalaman yang dialami oleh Didi, mungkin sudah pernah diceritakan sebelumnya. Yeah, when I just learned meditation in the first year and the first few years, when I noticed when my mind is very much, yearning to do meditation, to sit for meditation, and that time my meditation was very focused and very concentrate, not much disturbance. Jadi ketika pertama-tama Didi belajar melakukan meditasi, jadi setelah diinisiasi, jadi waktu itu Didi benar-benar mempunyai keinginan yang kuat sekali untuk melakukan meditasi atau sadhana dan merasakan betapa senangnya, betapa indahnya, sehingga selalu ingin melakukan meditasi. Jadi pada saat itu Didi merasakan sesuatu yang sangat indah, yang sangat menyenangkan untuk meditasi. And many times, if I'm just busy with the works or with other things, my mind is not so much concentrate. And when I sit for meditation, it's really difficult to focus. Dan jadi pertamanya itu sangat menyenangkan dan tidak merasa ada gangguan gitu. Tapi setelah lama itu, ketika Didi melakukan meditasi, ada sesuatu yang dirasakan tidak lagi bisa berkonsentrasi, jadi tidak bisa fokus. Yeah, the next explanation from Baba is he say humankind as a whole. Pardon, Didi? Humankind as a whole means all the human being has to undergo certain disciplines. Jadi ada yang artikel yang lain definisinya bahwa pikiran manusia itu kadang-kadang we need to have some disciplines. Jadi pikiran manusia itu sering terganggu dan kita memerlukan satu disiplin. Sering ada gangguan begitu, tidak bisa fokus. Yeah, so if we have a discipline, then we can be free from the objective feelings. Means
external feelings, the feelings toward the external world. Jadi kalau kita memiliki disiplin, maka kita bisa mengalihkan pikiran dari objek-objek yang mengganggu pikiran kita itu dari eh, objek yang dari luar. Jadi objek luar itu yang sering mengganggu pikiran kita. So Baba said this kind of these means many the disciplines it's called sadhana. Jadi disiplin semacam inilah yang kita sebut dengan sadhana. Yeah, and next there's another meaning. What Baba say? Arti disiplin yang disampaikan oleh Baba. Yeah, mind alone is a cause of bondage or emancipation of human beings. Means, okay, this is another word what Baba said that mind is a cause of bondage and mind is also the cause of freedom. Jadi ada di sisi yang lain bahwa pikiran adalah penyebab daripada disiplin itu, dan pikiran itu juga menjadi penyebab ketidak can you repeat one more, Didi? Yes, mind is a cause of bondage and mind is also the cause to be free, to get freedom. Ya, jadi pikiran itu yang menyebabkan kita itu terikat dengan sesuatu, dan pikiran itu juga yang menyebabkan kita mencapai kebebasan. And we also know the meaning of sadhana means the effort, the struggle. No? Dan kita juga tahu arti sadhana, bahwa sadhana itu adalah suatu usaha, jadi perjuangan. Yeah, without struggle, if there's no struggle, then we cannot get much progress. Kalau kita tidak memiliki satu usaha atau perjuangan yang keras, maka kita tidak akan mencapai kemajuan. And also Baba say in one article, he say some people when they do meditation right away, they get a blessing of how to say they can enjoy the meditation, the sweetness, the peace of the meditation. Dan disampaikan juga oleh Baba, ketika seseorang yang sedang melakukan meditasi melakukan dengan cara yang benar, maka dia akan merasakan mendapatkan berkah atau blessing dari Baba itu, sehingga dia merasakan betapa nikmatnya melakukan sadhana dan betul-betul merasakan kesenangan dan menikmati sadhana itu. Actually, he said why? The reason that he said that is the will from Paramapurusha. Means Paramapurusha want this person to enjoy the sadhana, enjoy the meditation. Dan itulah yang disebut dengan kemauan Paramapurusha. Jadi Paramapurusha ingin kita itu merasakan kenikmatan dari meditasi itu. Yeah, okay. So actually there are many reasons why we do meditation, because Baba has said there's one word. He said in each and every living being, there is a thirst for unlimitedness. Little bit long, okay. We just say that all the living beings. Yeah. First, can you say? You just translate in all the living beings. Yes. Jadi ada banyak alasan yang disampaikan di dalam artikel Baba itu, banyak alasan kenapa seorang itu harus meditasi. Jadi pada umumnya, jadi ada satu definisi yang diberikan tadi itu, bahwa makhluk manusia there's a thirst for unlimitedness. Means in every living being there is a thirst. Means we yearning for the unlimited, means eternal, unending. Ya, jadi di sini disampaikan bahwa setiap orang, di setiap makhluk hidup
itu memiliki suatu kehausan, haus akan sesuatu yang tak terbatas, yang sangat unlimited itu artinya tak terbatas, dan untuk mencapainya itulah usaha kita tujuh sadhana itu. Yeah, for example, we will see that if you, okay, today you every month you get a salary of maybe 5 juta, then you want 6 juta, or maybe you want 10 juta, more and more, right? You want your salary to be increased more and more. Maybe then you will go to another job and you have to go study, or you have to learn some more things to get more money. Nah, jadi disampaikan, jadi tadi itu bahwa pikiran kita itu selalu menginginkan yang lebih, yang lebih, yang lebih, yang lebih banyak, lebih luas. Diberikan contoh, misalnya kita setiap bulan mendapat gaji, katakanlah misalnya 4 juta. Tapi kita ingin mendapatkan gaji lebih lagi 5 juta. Dah itu lebih lagi 6 juta, dan seterusnya. Selalu pikiran itu ingin mendapatkan yang lebih banyak, lebih luas, dan lebih bisa memiliki segala-galanya seperti itu. Memperluas Yeah, maksudnya. yeah, maybe one day you will get a month salary, maybe 100 juta. Nah, misalnya, katakanlah dalam satu bulan kita bisa mencapai gaji mendapatkan 100 juta. Usually we will be very happy, but maybe the happiness just for some time. Then after that, we want more, right? Jadi diberikan contoh tadi itu, katakanlah kita sudah mendapatkan gaji 100 juta satu bulan, jadi kita sangat bahagia, senang. Tapi kesenangan itu hanya dalam waktu sekejap, terbatas. Setelah itu kita ingin lagi lebih banyak lagi, lebih banyak lagi. Yeah, so the external things, money, food, or other objects, no, we think that if we get it, then we will be happy, but actually it's not. Why? Because it's a limited things, and our mind want unlimited, so cannot satisfy. Jadi hal-hal yang bersifat eksternal, jadi yang di luar, baik itu makanan, baik itu uang, atau apa saja yang di luar diri kita, walaupun kita mendapatkan apapun yang kita dapatkan, itu tidak akan bisa memberikan kepuasan kepada diri kita, karena semua hal-hal di luar diri itu adalah suatu yang terbatas. Sedangkan pikiran kita itu selalu mengenai yang tak terbatas. Yeah, so we can see from the history that there are many sage, many saint that when they look for outside thing, then after they get a lot of frustration, depression, all this, then they slowly they realize, then they go inward. They try to look for the happiness, the peace from inside. Jadi diberikan contoh bahwa ketika seseorang tuh merasa kebahagiaan tuh bisa dicapai dengan dari luar, jadi dia mencari sesuatu di luar gitu, tapi akhirnya dia mengerti bahwa kebahagiaan itu datangnya hanya di dalam diri. Yeah, then that's the sage, the saints, the realized souls from early days, that due to their experience that they how to say, they teaches us that through meditation only we can find the real our goal. We can find what we really want, that unlimitedness. Jadi mereka yang melakukan sadhana disebut tadi Sikh atau Sain itu jadi seperti orang yogi begitu. Jadi dia itu akhirnya merealisasi atau menyadari bahwa kebahagiaan atau sesuatu yang dicari itu bukanlah di luar diri, tapi di dalam diri sendiri. Jadi masuk ke dalam. Itulah akhirnya kita mengerti dari apa yang mereka capai. So that is our sadhana, that is the meditation. And just in short, and today we talk another about Tantra. Dan itulah yang disebut dengan sadhana. Jadi secara singkat, tadi mungkin sudah teman-teman mengerti bahwa sadhana itu adalah satu usaha yang kita lakukan
yang selalu menginginkan perluasan-perluasan, dan itu ada dari dalam diri kita sendiri dengan disiplin. And Dan Tantra. So Tantra just now, according to the article Baba explained, that Tantra, there are two words, Tang and Tra. So Tang means there are two meanings of Tang. jadi sekarang selanjutnya dia akan jelaskan tentang Tantra. Tantra itu terdiri dari dua suku kata, yaitu Tan dan Tra. So we all know that Tang, there are two meanings. One is inner or downness. Oh, jadi tan itu mempunyai dua arti. Yang satu artinya tan itu inner atau di dalam. Means we don't move. The mind doesn't move or very dull, very how to say staticity. Jadi pikiran Dark. sangat gelap, jadi tidak bergerak dan tidak ada di dalam kegelapan. Yeah. Then another meaning of Tang means expansion. Dan arti yang lain, tan itu artinya pengembangan. Yeah. So to the practice to help us to expand, to free from the darkness is Tantra. Jadi praktek yang membebaskan diri kita itu dari kegelapan, itu yang disebut dengan tantra. Yeah. And do you know who propound, who started this Tantra? Apakah ada yang tahu siapa yang mau mengajarkan tentang tantra, yang memulai tantra? Siapa yang tahu? Pelajaran tantra kan oleh siapa? Ayo, sudah diberikan tiap hari. Oh, Pola okay. Sai, Huh? What? Dea Sai. Okay. So Shiva is the founder of Tantra. Ya, jadi telah disampaikan tiap hari kita dengarkan dari cerita-cerita bahwa Siwa adalah yang menemukan, yang mengajarkan pertama kali tentang tantra. He gave the name Tantra, and before him, before Shiva, already people are doing meditation, doing sadhana. Jadi pada saat Siwa itulah dikenal atau diperkenalkan sadhana itu disebut dengan tantra. Padahal sebelumnya banyak orang sudah melakukan kegiatan itu. Yeah. So I will just short to that from this Tantra and sadhana, this article, Baba make it explain little bit Tantra about Tantra. So I make it short. Jadi Didi akan jelaskan tantra, tapi akan dibuat yang agak pendek tentang tantra. So we know that okay. So we know Vedas, right? I think most of the people in Bali knows about Vedas. Jadi kita semua kalau di Bali kita mengenal Weda. Yeah. So the Veda, it's in ancient time, Veda has no script. It's just passing through the teacher to the disciple. Jadi pada zaman dahulu Weda itu tidak ada tertulis, tidak ada buku sucinya, tapi diberikan melalui guru kepada murid-muridnya secara langsung. And the sages, the sujis, they, through their own practice, some of them, they could experience the divine experience, divinity. They feel the divine, they feel the bliss, they feel the eternal bliss within themselves. Jadi orang-orang suci di zaman dahulu itu melalui praktek, melalui apa yang dipraktekkan itu bisa merasakan
keilahian, Yeah. kesucian, juga, Mm. sesuatu yang dirasakan di dalam praktik itu. Yeah, so this is the Veda. Veda's teaching mostly is for the intellectual. Nah, itulah yang disebut dengan Weda. Jadi Weda itu mengajarkan tentang intelektual. Yeah, so it can quench, it can, satisfy the thirst of the human being thirst for intellect. Jadi bisa menghilangkan rasa dahaga dari semua yang makhluk hidup, artinya manusia, tentang Yeah. keinginan So, sadhana. so the first one to help us to quench our thirst for the spiritual knowledge was Shiva. Jadi yang bisa menghilangkan dahaga atau kehausan kita tentang spiritual, pengetahuan spiritual itu adalah Siwa. Yeah. So in the Tantra, there's one point very, very important, one factor very important in Tantra practice. Jadi di dalam praktik Tantra ada satu hal yang sangat penting. It is preceptor and the disciple, means a guru and disciple. Yaitu hubungan antara guru dan muridnya. Itu Yeah, adalah the relationship between the guru and disciple. jadi hubungan antara guru dan muridnya. Itulah yang sangat penting. So in the early days, those really, really, the disciple, then they go to their guru. The guru really ask them, they must do intense spiritual practice. Jadi pada zaman dahulu, ketika seseorang ingin mendapatkan pengetahuan spiritual, mereka harus datang kepada seorang guru. Dan guru itu akan memberikan pelajaran dan menyuruh melakukan dengan sungguh-sungguh. Yeah. So that's why during Shiva time, Shiva doesn't want it to be written down, but actually that time also no script, no writing. No. Jadi saat Siwa memberikan itu juga itu sudah berlangsung, tidak ada yang tertulis. Jadi hanya But because after Shiva, there is a lacking of a good teacher and good disciples, and the teaching of the Tantra, little bit, maybe it's getting lost. Jadi ketika diterangkan oleh orang lain, jadi yang melanjutkan pelajaran Siwa itu mungkin tidak lagi seperti apa yang diajarkan Siwa. Jadi ada beberapa hal yang berkurang, jadi kehilangan. So the later part, the people they started writing, taking to write the teachings, tantric teachings, into the books. So there are 64 tantric texts, tantric books. Jadi setelah ketika Siwa memberikan, jadi melalui langsung praktik, dan ketika Siwa ada dilanjutkan orang lain, jadi orang lain itu tidak mampu lagi menjelaskan seperti apa yang aslinya. Nah itu barulah dibuatkan sebuah buku untuk dicatat. Sejak itu ada buku istilahnya kitab sucinya, skripnya itu, dan dicatatlah semua itu sebanyak 60, 60 Didi. 64, 64. Ya, jadi 64 buku yang dibuat. Yeah, you know that in Tantra, 90% of Tantra are practical practice. Ya, jadi ini juga penting sekali. Di dalam Tantra, 90% itu adalah praktik. Yeah, and only 10% are the knowledge. Hanya 10% itu adalah ilmu pengetahuan. Jadi 90% itu praktik dari pengetahuan. So 10% already 64 books. So you can imagine 90% there are a lot of practicing in Tantra. Jadi kalau 10%-nya itu adalah 64 buah buku,
Jadi bisa dibayangkan 90%-nya praktik daripada 64 yang 10% itu. Nah, itu silahkan dibayangkan sendiri. Yeah, and these tantric books, there are two parts. One is called Agama, another is called Nigama. Jadi di dalam buku Tantra yang 64 itu dibagi dua macam atau dua bagian yang disebut dengan agama dan nigama. Yeah, this I think before also we talk about it. Nigama means Parvati, Shiva's wife, that she's a very developed sadhaka, and she has many questions for the people because she is developed already. But then she thinks for the people, for the people's benefit. That's why she asks many questions about regarding the spiritual practice to Shiva. Jadi di sini Parwati adalah seorang sadaka yang sudah berkembang jiwanya di dalam spiritual dan memiliki banyak pertanyaan-pertanyaan untuk diberikan kepada orang lain sebagai pengikut-pengikut tantra itu. Pertanyaan-pertanyaan itulah nanti akan diberikan kepada yang lainnya. Jadi Parwati lah yang memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Shiva. Yeah, that is Nigama. Parvati's question is Nigama and Shiva's answer is Agama. Jadi di sini disebutkan bahwa semua kumpulan pertanyaan-pertanyaan dari Parwati itu disebut dengan nigama, sedangkan jawaban dari pertanyaan itu yang diberikan oleh Siwa itu disebut agama. Yeah, so in Tantra, first the disciple and guru, second their books. So the third also we talk about it. There are three kinds of guru and three kinds of disciples. Jadi di dalam hubungan antara guru dan murid, di buku itu juga disebutkan bahwa ada 3 macam hubungan antara guru dan murid. So today I just briefly talk about the best kind of guru and disciple. Jadi untuk kesempatan ini untuk memperpendek, jadi Didi akan menjelaskan secara garis besar dari hubungan antara guru dan murid yang terbaik. Okay, the best guru is that he or she personally they already realize and their how you call that, the Kundalini already can bring the Kundalini up to the Sahasrara chakra to the top. Jadi guru yang terbaik itu ialah seorang yang sudah memiliki kesadaran, jadi realisasi diri dan sudah bisa menaikkan Kundalini ke Sahasrara chakra. So this kind of guru knows all the philosophy, knows all the language. Jadi guru yang semacam itu mengetahui semua filosofi dan mengetahui semua bahasa. And he can guide his disciple also to elevate, how to say, to bring the Kundalini up. Jadi di samping bisa menaikkan dirinya, dia juga bisa memberikan kepada muridnya untuk bisa menaikkan Kundalininya naik ke atas. And also this kind of best guru also will teach and also will be very strict. Even they can scold, they can beat, they can punish their disciple. Jadi guru yang semacam ini sangat ketat dan sangat disiplin mengajarkan muridnya, bahkan bisa memberikan hukuman kepada muridnya itu dengan This remind me, you know, when I was a new acharya, maybe first or second year, Baba was very strict, and those Dada Didis, they go back to India for meeting, and Baba will really punish them, you know, different kind of very like for Didis, they will beat the feet or they will put the water on the head. That kind of punishment, no?
the water pot. Put the water pot on top of the head and hold it. Jadi ketika membicarakan masalah hukuman, jadi seorang guru itu memberikan hukuman pada muridnya dengan luar biasa. Didi terkenang ketika pertama-tama jadi acarya. Jadi semuanya dipanggil ke India. Lalu Didi itu dihukum. Hukumannya ialah dengan memukul kaki dan mengucuri kepalanya dengan air. Jadi air di pot itu dikucur di kepala. And for the Dallas, I heard one Dalla, he told me that Baba asked him to do shoulder stand for 1 hour. Nah, sedangkan itu yang tadi itu untuk Didi khusus. Jadi memukul kakinya dan menyiram air di kepala. Tapi untuk hukuman untuk dada itu berbeda lagi, yaitu disuruh melakukan shoulder pose asanas, yaitu yang sering kita sebut dengan sarwangsana di dia. Shoulder pose itu, jadi kakinya naik ke atas, itu dilakukan how long? Savangasana. Ya, sarwangasana. How long? 1 hour. Oh, Bapak. Jadi itu dilakukan selama 1 jam melakukan sarwangasana, Bapak. Itu hukuman untuk dada. Yeah. So, but you know, the Baba also say when punish people, that we can punish people, that the love for the person you punished must be stronger than the punishment. Otherwise cannot punish. Di sini ada juga yang penting sekali, ketika kita memberikan, seorang guru memberikan hukuman kepada muridnya, hukuman itu bisa diberikan seberat apapun, tapi ada tapinya di sini, hukuman yang diberikan itu tidak boleh melebihi dari kasih sayang dari seorang guru. Jadi seberapa besar kasih sayang seorang guru, jadi sebegitulah yang bisa dia berikan hukuman. Jadi tidak boleh hukuman itu lebih besar daripada kasih sayang yang diberikan. Then next is in Tantra, there are 3 stages. Jadi selanjutnya di Tantra itu ada 3 tingkatan. Yeah, one is an animal stage. Remember, Pashu, no, the master of that animal type of the people is called Pachupati, the guru. The guru is called Pachupati. Jadi tingkat yang pertama yaitu tingkat binatang, animality. Jadi pada saat itu Tuhannya atau dewanya yang memberikan kita itu disebut dengan tingkatan itu disebut pasu, dengan dewanya disebut pasupati. So the second stage is a human being, that we need to fight, right? So who can fight? Only the hero. So hero here, the guru of the hero human being is called Vireshwara. Tingkat yang pertama tadi sudah tahu, jadi tingkatan binatang atau gurunya yang Pasupati. Sedangkan tingkat yang kedua ya tingkatan manusia. Jadi di sini manusia perlu berjuang, perlu menjadi seorang pejuang yang tingkatan ini gurunya disebutkan Vireshwara. So the last is when we went through from human being to God, when we expand our mind, then become God-like. Jadi untuk yang ketiga ialah ketika perubahan atau transformasi dari manusia menjadi Tuhan. Jadi di situ gurunya, what is the name of the guru? It's called Divya Divya. Let me see. Divya
Vira, Vireshwara, Deva, Divya Bhava. Oh, jadi yang tingkatan yang ketiga, ketika seorang manusia sudah meluas, bisa mencapai keilahian, Tuhan, maka itu gurunya ialah Dewa Bawa. Yeah, and also we know for the meditation, to learn meditation very important during the of the sadhana. Very important. There are few steps. One is Dipani, one is a mantra Chaitanya, mantra God, Dipani, mantra Chaitanya. Jadi di dalam sadhana kita, jadi ada 3 hal yang penting juga, yaitu mantra Jagat, mantra Chaitanya means, you know, when we walk on the sadhana, the path of spirituality, first we need to know where to go. Then also we have the way. We know where to go. Then we have the method. We have the way to go, and also we need to know the meaning of the mantra. Mantra Chaitanya means the consciousness of mantra. Jadi dalam hal ini ketika kita melakukan sadhana, kita harus benar-benar mengerti kemana tujuan kita dan apa arti yang kita lakukan. Jadi di sini ada mantra yang disebutkan itu Divani, mantra God, dan Chaitanya. Jadi mempunyai suatu getaran. Chaitanya means consciousness, right? So mantra Chaitanya means the conscious of the mantra means the meaning and also the ideation. You know, when you need to, we recite the mantra, we need to know what is the meaning of the mantra. And usually the meaning of the mantra is our goal. That's supreme. Jadi di sini mantra Chaitanya itu ialah mantra itu diucap dengan ide dan arti. Jadi harus benar-benar mengerti arti daripada mantra itu dan ideasinya dari mantra itu. Itulah yang disebut dengan mantra Chaitanya. Yeah, and the last from this article, the Tantra and sadhana, this article, Baba talk about the 5 aim. Jadi di dalam artikel yang ini tantra dan sadhana ada 5 tujuan. Means in Sanskrit is called Panchamakara. Di dalam bahasa Sanskerta disebut Panchamakara. So that there are the crude side and the subtle side. Yaitu ada bagian yang kasar, ada bagian yang halus. And remember before I talk about the 5 aim that when I was in Shanghai in China, that some people came to talk with me. When this person asked me what I'm teaching, then I said my teaching is tantra. What I'm doing tantra meditation, tantra sadhana. Then when I said tantra, then his eyes and his he became kind of disgust. The face become a little bit like it's not good like that. Jadi ketika di Taiwan ditanya, seseorang bertanya, kamu mengajarkan apa? Macam apa? Lalu Didi menyampaikan, saya mengajarkan tentang tantra. Jadi orang yang mendengar tentang pelajaran tantra itu mengangkat alisnya, seperti itu. Jadi dia tuh terkejut. Yeah, actually, because there are 5 aim in tantra. One is called Madhya, one is Mansa, and Masya, and Mudra, and Maituna. So these 5 words, the meaning, one is drunk. That when we are intoxicated in a spiritual bliss, we look like we are drunk, like we drink a lot of wine.
So positive side is a spiritual bliss, and negative side is like a drunkard. You know, the people drink too much. Ya, jadi kenapa Didi mengatakan tadi bahwa tantra itu ada dua hal, dua bagian, seolah-olah begitu. Jadi yang satu bagian itu seperti negatif, yang satu bagian lagi adalah yang baik. Nah, ini diberikan contoh 5M. M itu yang pertama, what is the word? Madhya sadhana. Madhya sadhana, dan itu Mamsa sadhana, Matsya, Matsya, Mudra, Mudra, and Maituna. Maituna. Jadi Yeah, so the first is Madhya. Pertama itu Madhya. Jadi ketika seseorang melakukan sadhana Madhya itu, mereka itu akan mabuk. Mabuk di sini seperti seorang yang peminum. Jadi kelihatannya dia tuh seperti seorang yang banyak minum minuman keras. Ya, itu And the second is called Mamsa. ya. Mamsa, the crude meaning is meat. Jadi yang kedua itu mamsa. Jadi mamsa itu ialah kalau arti yang negatifnya itu daging. Yeah, and the positive side, ma means tongue. So Mamsa sadhana means one who surrender all action towards Paramapurusha. This is called Mamsa. Jadi mamsa itu mempunyai dua arti. Arti yang tidak baik itu diartikan daging. Sedangkan arti yang lebih bagus, yang ialah perasaan pasrah kepada Tuhan. And another meaning of Mamsa is one who control the words. Means, you know, don't say the bad words, always say the good words. Control what we are talking. Dan ada arti yang lain lagi dari mamsa itu ialah apapun yang kita ucapkan, yang kita katakan, haruslah mengatakan hal-hal yang baik. Jadi kita mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Itu arti mamsa. Berkata yang benar, berbicara yang benar, yang baik. Yeah. And the third one is Matsya. Matsya means a fish. You know, there's a Matsya asana, fish pose, right? Jadi yang ketiga itu matsya. Jadi matsya itu artinya ikan. Mungkin teman-teman juga yang sudah melakukan asanas ada matsya mudra, matsya sana. Jadi itu adalah ikan. And the positive side means, you know, one person he or she can feel the pains and pleasure of others, like his own pain, his own pleasure. This kind of feeling is called Matsya sadhana. Jadi di malam matsya sadhana itu, walaupun arti negatifnya itu ialah ikan, tapi di satu sisi yang lain diartikan bahwa siapa melakukan matsya sadhana itu dia bisa mengerti perasaan orang lain, dia senang, susah, bisa dirasakan. The fourth is called Mudra sadhana. Means, you know, the crude side is using certain type of food, means not so good. Means like a tamasic food. Jadi yang keempat itu mudra sadhana. Jadi dari segi negatifnya, mudra sadhana itu ialah menggunakan benda-benda atau hal-hal yang bersifat tamasik, makanan-makanan tamasik. Yeah, and the positive side is one only keeps the good company, good friends. Jadi dari segi yang positifnya ialah artinya bergaul dengan orang-orang yang baik. You know, sasanga means, you know, with the good friends. Jadi mungkin kita sudah tahu, sering mendengar satsang. Jadi satsang itu ialah selalu berkumpul dengan orang. Okay, the last one is called Maituna. Maituna means the negative side. The people that think that is not through the sexual to intercourse, they get the happiness, they feel good. So this is a negative side.
Jadi yang terakhir yang kelima itu Maituna. Jadi di sini yang negatifnya diartikan bahwa hubungan seksual yang dilakukan seseorang dengan cara yang tidak baik. Yeah, Baba say this point is most people they feel bad about tantra. Jadi kebanyakan orang-orang yang mendengarkan kata tantra itu memikirkan yang kelima ini. Jadi sangat buruk pandangannya terhadap makna itu. Jadi dikira tantra itu hanya yang berhubungan dengan hal yang seperti itu. Jadi sangat buruk pendapat mereka. But Baba said actually the positive side means we raise our own kundalini to the how to say Sahasrara chakra. Sahasrara chakra is the place Paramashiva. Jadi, dari segi negatifnya tadi sudah, jadi hubungan seksual yang tidak benar. Sedangkan segi positifnya ialah meningkatnya atau naiknya kundalini dari paling bawah sampai mencapai Sahasrara Chakra yang sebagai simbol daripada Paramapurusa di sana. Okay, so here up to here, I think it's quite long again today. Sorry. Just according to Baba's article, the other article, he put the short how to say short points about the tantra. So we will know when we think about tantra, we know this, no guru, disciple, and meditation, this and that, all these points. Jadi kali ini Didi juga agak panjang memberikan, walaupun ada artikel yang lebih pendek, tapi kita perlu mengetahui apa arti tantra sehingga yang hubungan guru dengan murid, kemudian bagaimana kita melakukan, bagaimana ilmunya. Jadi itulah tantra yang sesungguhnya yang harus kita kenal supaya tidak punya seperti orang lain yang berpikir negatif tentang tantra. So that's why Baba say tantra is sadhana, sadhana is tantra. Ya, itulah sebabnya Baba menyampaikan bahwa tantra itu adalah sadhana dan sadhana adalah tantra. Jadi kita sekarang sudah punya persepsi yang bagus tentang tantra. Yeah, okay. Thank you, Namaskar. Ya, terima kasih.